La ilaha illallah itu maksudnya apa bang? Di Kristen Arab bang. Bisa dijelaskan bang? Di mana tertulis la ilaha illallah di dalam Alkitab? Firman Bapak. Firman Bapa yang ada di mana? Alkitab ada 73 kitab. Yang mana? Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Sebentar bang ya. Saya ambilkan dulu HP-nya satu lagi bang ya. Boleh Ya, izin bang ya? Boleh. Saya saja sabar kok menunggu Muhammad dapatin wahyu waktu itu. Ya. Saya kasih tahu aja 1 Korintus 8 ayat 5 sampai dengan 6. 1 Korintus 8 ayat 5 itu adalah perkataan Rasul Paulus. Di situ nanti ada kalimat la ilaha illallah. Betul. Karena memang kekristenan lah yang pertama-tama menggunakan kalimat la ilaha illallah. Dan itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Itu sebab orang Islam benci dengan Rasul Paulus karena mereka mau mengklaim apa yang telah diajarkan Rasul Paulus. Dan mereka mau supaya Rasul Paulus ini tidak terlihat begitu berkontribusi terhadap ajaran mereka, walaupun pada akhirnya mereka mentwist atau memutarbalikkan ajaran Rasul Paulus. Karena memang di dalam Islam tidak ada kalimat tauhid begitu. Yang ada di dalam 1 Korintus 8 ayat 5 sampai dengan 6. Nanti saya tampilkan ke Alkitab Arabnya seperti biasa. Silakan Pak Muhammad Rano ditampilkan atau ditunjukkan di ayat berapa. Apa itu? Dibuka dulu Pak mic-nya. Ini apa ini? Kenapa jadi saya ditampilkan kalimat AI? Dibuka dulu Pak mic-nya Pak, nggak terdengar suaranya. Kayaknya nih gaptek juga, kayak Muhammad. Ya kenapa? Apa itu Pak? Ya. Halo? Itu apa Pak? Halo? Iya bentar Halo? Pak. Saya ambil ini bentar. Bentar. Saya ambil lap dulu. Apa ini Islam ribet sekali kalian, kayak Muhammad mau ngomong satu kalimat Bentar. aja ribet banget. Ini. Hei, kenapa tunjukin Google? Google itu kan buatan Zionis Yahudi. Kenapa nggak pakai Al-Quran? Al-Quran itu kan perkataan Allah. Dalam surah Yusuf ayat kedua dikatakan Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab supaya kamu ngerti. Kenapa kamu pakai buatan Zionis Yahudi? Kenapa nggak pakai buatan Allah kamu? Halo? Iya, apa itu Pak? Maksudnya apa ini? Iya, maksudnya apa ini Pak? Halo? Ya halo, dengar saya? Iya dengar, apa maksudnya Bapak tampilkan ini? Ya ini kan saya cuma mengutip ya bang. Mengutip apa? Mengutip dari ini dari kalimat apa namanya? Apa dari kalimat Google? Kalimat apa yang benar? Bukan. Saya mengutip dari pendeta Marcel itu. Dia berkata. Itu bukan pendeta Marcel, itu Google yang kamu tunjukin. Mana perkataan pendeta Marcel di mana? Nggak jelas. Bentar. Bentar bang ya. Saya keluar dulu, saya kirim dulu videonya ke sini. Ya udah keluar dulu sana. Keluar dulu sana, kalau masih nunggu Wahyu keluar dulu ya. Jangan di sini ya, mohon maaf ya. Kalau tunggu Wahyu di luar aja ya. Ribet. Kita lanjut ya. Teman-teman bantu tap-tap layar ya teman-teman ya. Waduh ribet ya, iya emang mereka tuh ribet. Kita lanjut ya. Aduh saya harus pakai AirPods nih. Hujan di sini. Hujan ya teman-teman ya. Di Jakarta Selatan dan sekitarnya hujan. Halo, Halo. Kak Jose. Rasanya dipermalukan Bang Zuma gimana semalam? Kenapa? Rasanya dipermalukan sama Bang Zuma gimana? Ini diserupakan kah Aisyahnya kah? Diserupakan ini. Rasanya dipermalukan. Ini Aisyahnya diserupakan. Ini Aisyah istri Nabi atau Aisyah yang lain? Kalau Aisyah istri Nabi apakah masih waras? Kok suaranya kayak bukan Aisyah? Rasanya dipermalukan sama Bang Zuma. Dipermalukan gimana? Zuma yang dipermalukan kok waktu itu sama saya nggak berani open cam. Gimana? Salah kamar kamu. Saya nggak live kemarin. Saya sudah 3 hari nggak live. Saya nggak 3 hari nggak live. Kamu salah kamar kamu. Islam.
Aduh, Islam ini suka sekali diserupakan ya. Entah pemeran ganti, entah orangnya diserupakan ya. Mereka itu suka sekali dengan diserupakan. Islam, yang benar sedikit lah ya. Tuh, kita lanjut ya. Yesus makhluk Allah, iya nggak apa-apa. Coba naik share. Nih namanya, oh nggak, ini nggak bisa naik. Bob Endong naik ya, Bob Endong ya. Teman-teman yang baru bergabung shalom, teman-teman. Mohon bantu tap layar. Kita doa dulu kali ya. 1.300 orang menonton, teman-teman mohon bantu tap layar dikencangkan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita doakan semoga yang kita kerjakan berkenan di hadapan Tuhan Allah Juru Selamat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bismillah bal ibn warahul qudus alillahi wahid. Amin. Abana alladzi fis samawati liyataqaddas ismuk liyati malakutuk litakun masyiatuk kama fis sama'i kadzalika lal ardh atina khubsana kafafa yamina waghfir lana khatayana kama nahnu naghfir liman akhfa'a ilaina wala tudilla fi tajarib lakin najina min asyirir li anna laka al mulka al quwwata al majd al abad. Amin. Assalamualaikum ya Maryam ya mumta'aliyatin ni'mah Rabbu ma'aki mubarakatun anti fi nisa'i wa mubarakatun samrat batniki sayyidina Yasu'an Masiyah ya qaddisa Maryam ya walidatullah salli li ajlina nahwa khatana al-an wa fi sa'ati mautina. Amin. Al-majdu lil abi wal ibn wa rahul qudus al-an wa kullu awanin wa ila tahirina. Amin. Bismillah wal ibn wa rahul qudus alillahi wahid. Amin. Lanjut ya. Joseph, kamu sama Yusuf PI tidak berkutik. Yusuf PI yang tidak berkutik karena sampai dengan detik ini DM saya ajakan untuk debat, dia tidak berani untuk balas. Itu Yusuf PI. Berkutik. Nah, kita lanjut ya teman-teman ya. Shalom. Islam nggak takut sama Kristen, kalau nggak takut naik lah. Kalau nggak takut naik, jangan cuman komentar-komentar. Teman-teman yang baru bergabung mohon bantuan tap layar ya, terima kasih. Apa kabar Zuma? Nggak tahu, jangan tanya saya. Zuma mungkin lagi merenung deh. Tadi sih saya lihat masih berani-berani live dia. Dia sudah mau mengakui bahwa dia kalah dari Katolik ya. Dari Bang RK. Itu baru Bang RK loh, belum saya. Waktu itu dia naik ke room saya, kalau teman-teman masih ingat, nggak berani open kamera. Di room lain dia berani. Perlu berkali-kali saya ngomong, open kamera ya. Kamera di sini. Di room lain dia berani open kamera. Begitupun yang lain ya. Sama. Kebanyakan ngetik Islam borok, mending kebanyakan ngetik. Kebanyakan ngebenturin pala ke tanah, jadinya seperti itu mereka. Thank you teman-teman, Tuhan berkati. Terima kasih ya, Tuhan berkati. Salve Opung, terima kasih Opung. Tuhan berkati Opung. Kita lanjut ya. Titik. Shalom, Alpero, selamat malam. Aduh, oh oke. Kenapa kamu nggak pakai nama Islam? Thank you Kak Tera, thank you teman-teman semuanya, Tuhan berkati. Terima kasih teman-teman yang bantu tap layar, yang love orange, yang kasih mawar. Terima kasih teman-teman semuanya, Tuhan berkati. Kita lanjut ya teman-teman, mohon bantuan tap layar. Shalom Faisal 05. Up Naufal, kamu sudah saya naikkan tadi, kenapa kamu turun? Shalom Faisal. Oke, ini saya turunkan ya Faisal. Shalom Bro Joseph, shalom teman-teman semuanya, shalom. Ngelek tadi itu, ngelek. Ya malam. Ya, selamat malam, silakan. Kamu nggak bisa open kamera ya? Nggak bisa ini bang. Oh ya udah, jangan berpolemik berarti ya Noval ya. Karena kalau open kamera baru dibikin akun saya ini, yang satunya itu di report tim kalian, di report kaum kalian. Nggak ada, nggak usah bohong. Report itu anonim, nggak ada di report tim kalian. Nggak usah alasan, lu yang bikin ulah, kita yang disalahin. Ajaran cabul kok nyalahinnya Islam, nyalahinnya Kristen. Ajaran lu sendiri yang ngajarin kayak gitu. Makanya ajaran kamu bertentangan dengan hukum moral. Jelas-jelas di report. Makanya bukan peace be upon him. Nabi kamu itu my police be upon him, tau nggak? Nabi kamu tuh
police be upon him, PBUH. Kan, nggak usah bernarasi di sini, jangan meriwayatkan hadis. Oke, siap Joseph. Begini, Malah ketawa. tema ini menarik tema ini. Definisi Yesus itu Allah itu menurut Ada di mana dalilnya? Yesus itu Kamu definisi Allah. itu apa? Masa definisi? Ini tuh pernyataan bukan definisi. Yang perlu didefinisikan itu perkata bukan kalimat. Aduh, Islam sok pintar lagi. Namanya definisi itu penjelasan. Masa saya disuruh mendefinisikan Yesus? Apa yang perlu didefinisikan? Wong jelas Yesus itu adalah merujuk kepada pribadi yang disalibkan, mati dan dibangkitkan kok. Kamu suruh definisikan. Apa sih Islam maunya? Kamu tanya saja sesuai dengan tema. Gak usah pakai kata definisi. Yesus Allah, tanya saya itu maksudnya apa Joseph? Apakah ada dalilnya Yesus itu Allah? Gak perlu pakai definisi. Ya? Gimana sih? Jangan ngikutin ajaran Nabi kamu. Ajaran Nabi kamu itu bukan bikin kamu pintar, malah bikin kelihatan kayak orang, mohon maaf ya, tidak terpelajar. Kalimatnya terlalu tinggi untuk orang yang buta huruf ya. Silakan. Pertanyaannya apa? Yang benar pertanyaannya. Yang benar, kalimatnya yang benar, narasinya yang benar. Ya itu makanya saya tadi minta jelaskan gimana ini Yesus menjadi Allah itu gimana ceritanya. Yesus itu Allah. Aku bisa coba. Yesus itu Allah karena dia adalah sesembahan kita itu sendiri dan dia adalah Allah yang sejati. Bahkan Quranmu pun mengkonfirmasi Yesus adalah Allah. Banyak sekali contoh dalam surah Al-Hadid ayat 3, dalam suratul Baqarah ayat 210, dalam surah Al-Fajr ayat 21 sampai dengan 22, dalam surah Al-Ghasyiyah dan seterusnya. Jadi Yesus itu adalah Allah. Terlepas dari Alkitab yang adalah kesaksian para rasul itu sendiri pun, kitab kamu yang katanya suci, yang diimani oleh orang Islam miliaran di muka bumi pun secara malu-malu mengakui Yesus adalah Allah. Karena contoh, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 210. Di situ dikatakan pada hari kiamat, Allah kamu itu datang bersama malaikat baris berbaris. Siapa Allah itu? Ya jelas-jelas Yesus. Karena 600 tahun sebelum adanya Al-Quran, sebelum adanya Muhammad yang lahir itu, yang baru keluar dari gua langsung jadi nabi, Yesus itu sudah menarasikan dan mendeklarasikan dirinya sebagai Allah yang akan menghakimi orang yang hidup dan maupun orang yang mati. Kita bisa lihat itu dalam Injil Matius bab 24 ayat 29 sampai dengan 31. Di situ digambarkan dengan jelas bagaimana Tuhan Yesus menggambarkan kedatangannya dengan menyebutnya, segera setelah sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak akan bersinar, bintang-bintang akan berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan guncang, maka tampaklah tanda anak manusia di langit dalam naungan awan bersama malaikat-malaikat. Nah, itu yang dikonfirmasi oleh Quranmu dalam surah Al-Baqarah 210 yang tadi saya sebutkan. Hal yang buruna illa ayyatiyahumullahu. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali kedatangan Allah pada hari kiamat bersama dengan malaikat baris berbaris dalam naungan awan. Faktanya di dalam surah Al-Hadid, Yesus sujudlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Lalu Yesus meletakkan tangan kanannya di atasku dan berkata lamanya, dan aku memegang segala. Al-Hadid ayat 3 itu berbicara tentang Yesus karena menggunakan kata ganti dia laki-laki. Kecuali kalau kamu mau kena poin 2 poin. Pertama, Allah kamu nggak pede dengan dirinya, makanya pakai kata ganti dia, bukan aku, ya. Kedua, kamu mau mengakui berarti Allahmu itu sama seperti kita, seperti saya, seperti kamu, berjenis kelamin laki-laki. Karena kata ganti dia laki-laki dalam bahasa Arab itu huwa, sama seperti bahasa Inggris, kata gantinya he. Gitu loh, berarti Allah kamu laki-laki. 2 poin itu berarti kamu harus akui. Kalau kita mencocokkan dengan Tuhan Yesus, jelas Yesus adalah Allah, itu yang pertama. Dan dia sangat bangga mengakui dirinya adalah yang awal dan yang akhir. Yang kedua, Yesus itu sebagai imam, raja, dan nabi. Nubuatan itu tergenapi sesuai dengan Yesaya 7 ayat 14. Nubuatan Nabi Yesaya 700 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Apa di situ dikatakan? Sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki. Jadi kenapa Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia menjadi laki-laki? Karena menggenapi nubuatan Nabi Yesaya bahwa Tuhan sendiri akan datang dalam kandungan seorang perawan yang akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Immanuel, artinya Allah beserta kita. Dan jelas nubuatan mengenai imam, raja, dan nabi itu berbicara tentang laki-laki, bukan perempuan, ya. Jadi seperti itu Islam. Silakan kamu bantah pakai dalil boleh. Dalil saya banyak sekali dari tadi. Silakan dibuka mic-nya kalau mau bantah.
Jangan bilang saya gila, saya bukan Islam ya. Saya masih waras. Silakan bro, dibuka mic-nya. Silakan dibantah boleh, mau tanya lagi boleh. Kalau bantah pakai dalil dipersilakan. Kalau bantah pakai congor mohon maaf, ini bukan masjid ya. Walaupun Joseph ngawur dari tadi, udah giliran saya, Joseph. Dari Apa, mana Joseph, apa dari tadi? Saya apain kamu dari tadi? ngawur. Hah? Ya dari Oh, mana ngawurnya di mana? Anda dapat rujukan huwa itu Ngawurnya- laki-laki? Ngawurnya pakai dalil di mana? Ngawurnya di bagian mana? Coba buktikan dulu ngawurnya di bagian mana. Sebentar. Saya tanya dulu. Dari mana Anda dapat rujukan? Nggak mau. Buktikan ngawurnya di mana. Buktikan orang ngawurnya di mana. Jangan bilang orang ngawur tapi kamu nggak bisa Kejang buktikan. guys, Joseph kejang-kejang. Bentar, Saya bukan nabi kamu yang habis makan kaki kambing langsung Joseph, kejang-kejang. bentar. Saya mau argumen dulu. Bentar. Saya mau Iya, kamu saya mute, buktikan saya ngawur. Saya udah tantang loh, kamu buktikan saya ngawur di depan 1.300 orang, masa nggak mau? ya Menjatuhkan- ngawurnya di sini. Sekarang saya tanya, huwa itu dari mana Anda dapat rujukan laki-laki? Oh, tunjukkan. berarti huwa itu menurut kamu apa? Kalau menurut kamu huwa Laki-laki itu dalam bahasa Arab itu anta, dia laki-laki, engkau laki-laki. Jadi huwa menurut kamu bukan dia laki-laki? Coba Anda tunjukkan dia laki-laki kalau huwa. Jadi saya tanya dulu, huwa, huma, hum, anta, ana, anta, antuma, dan seterusnya itu berarti kata ganti bagi siapa itu? Kamu tahu dari mana ini? Huwa Saya itu mau- sambungan di ayat itu sambungannya apa? Di huwa itu. Nih, kamu nggak pakai data kan? Kamu nggak pakai data kan? Kamu nggak pakai data. Masa Anda menyalah? Ini saya mau pakai data, udah diem. Kamu nggak pakai data. Udah diam kan, saya sudah bilang tadi. Kalau saya punya HP 2, saya pakai data. Kamera saya juga nggak bisa dibuka. Dia dari tadi ngawur. Dari Nabi kamu nggak punya HP bisa jadi nabi. Masa kamu nggak punya HP nggak bisa jadi nabi? Udah diem. Menyalahkan menteri. Diam. Saya mau tampilin data, kamu jangan panik. Nih, kamu bilang kata ganti huwa itu bukan buat laki-laki. Kamu itu bohong, sama seperti nabimu kemana-mana kerjaannya bohong. Nggak Lihat. usah di-mute. Sabar, nggak usah di-mute. Salah Bentar. Arab. Berarti kamu bilang antuma. Kamu bilang antuma. Antuma itu siapa? Nih dia pembohong, pendusta, guys. Ini ketawain aja 1.300 orang. Orang Islam harusnya mau lihat. Huwa di sini domir bagi kata ganti dia laki-laki untuk satu jenis. Loh, ini kamu bilang antuma itu Di, untuk kalian. maksud saya di ayat itu huwa itu Maksud saya pembohong. sabar Joseph, nggak usah di-mute. Wah, ini Dia ini mau mendusta. dia ini mau mendusta. Kamu nggak pakai dalil, nggak pakai data kok bilang saya mendusta. Nggak pakai ini kok. Nih saya pakai website santri. Ayo, saya pakai website santri sekarang. Ya kamu tuh butuh duit apa gimana sih? Nggak cuman ngejar. Nih, ini sih tasrif domir nih. Huwa itu untuk laki-laki. Ini ha, ini waw, ini huwa. Lalu itu untuk dia laki-laki, merujuk kepada laki-laki yang jenisnya atau jumlahnya, sorry bukan jenis, jumlahnya 1. Ya, jumlahnya 1. Kamu bilang antuma, kamu itu bohong. Ya, laki-laki yang berdua, laki-lakinya berdua, ada 2 orang itu. Nih, ya Islam kalau bukan ngebohong namanya bukan Islam. Enak aja bilang saya bohong, data saya terpampang jelas, bilang dari tampilin datanya bilang enggak maksud kamu apa? Maksud kamu mau jadi nabi? Saya nggak lagi buka audisi jadi nabi di sini. Udah kelar audisinya 1400 tahun yang lalu. Jadi nabi itu, tapi nabi palsu. Di sini nggak lagi nyari nabi, jadi jangan ngebohong, udah ketahuan. Kerjaannya. Kalau nggak dusta congor. Jadi bilang, saya sudah bilang berkali-kali, ini live Joseph, bukan audisi mencari nabi. Nabi udah banyak, yang mengaku sebagai nabi palsu udah banyak, ya. Jangan nambah-nambahin, udah clear, kita udah puyeng satu dunia ini sama nabi palsu yang terakhir itu ya. Nggak ada sebut merek saya. Kalau kamu marah katanya, ih Joseph menghujat nabi kami. Kamu mau mengakui nabi kamu berarti nabi palsu, iya. Masalahnya, ya. Jadi jangan berbohong mulu. Udah dibilang saya nggak lagi nyari nabi di sini ya. Oke kita lanjut ya. Usai, Ya. gambar siapa tuh di belakang itu? Jangan ngomong gambar siapa pakai baju malu. Ini bukan masjid, bukan tempatnya kamu untuk mengumbar aurat kamu. Ini bukan masjid. Ini live orang yang berpendidikan ya. Jangan di sini tempatnya, ke majelis sana. Dengan
klaim-klaim kalian itu yang katanya, kami ini agama yang benar, agama yang sempurna. Menyempurnakan apa? Adab aja nggak ada kok. Apa yang perlu disempurnakan? Halo, Randy Sihotan, selamat malam. Aduh, tunggu dulu ya, berisik kali. Kalau lagi berkendara atau mengendarai borok, turun ya, parkir, cari rest area ya. Jangan bawa-bawa di sini, berisik coy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabil masihi ilal hakiki wa barakatuh. Ini Apa? ya. Islam atau Kristen? Islam. Islam. Oh ya. Ya. Sama kayak junjungan kamu ya, nggak kelihatan mukanya. Yesus yang lahirinnya siapa, Bang? Bunda Maria, Bunda Allah, lebih mulia daripada nabimu. Karena Bunda Maria sedang di surga, tapi nabimu nggak tahu nasibnya di mana. Yang Silakan. mencabut nyawa Yesus siapa? Yohanes 10 ayat 17 jawabannya. Tidak ada cabut-cabut, namanya ubi. Kamu jangan pakai konsep Islam. Konsep Islam itu aneh dan absurd. Mana ada nyawa itu dicabut? Kamu itu manusia atau tanaman palawija perlu dicabut-cabut, ha? Kalau pertanyaannya Yesus dicabut nyawanya atau tidak, saya jawab pakai dalil Yohanes 10 ayat 17 sampai dengan 18. Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku agar aku mengambilnya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang kuterima dari Bapakku. So, Jesus Christ, ya, itu lebih berkuasa daripada Allahmu. Allah kamu itu mengerjakan satu job desk saja nggak bisa, makanya nggak becus dia kasih ke malaikat pencabut nyawa. Padahal harusnya manusia mengalami kematian itu akibat dari kejatuhan dosa, bukan karena malaikat yang cabut-cabut nyawa. Padahal harusnya karena dalil kamu dikatakan bahwa setiap manusia, setiap yang bernyawa akan mengalami maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Yang memegang maut itu siapa? Harusnya Allah. Kenapa Allah mengalihkan job desk-nya kepada malaikat? Apakah Allah kamu nggak becus gitu maksudnya? Maka ketika berbicara mengenai Yesus Kristus, ini tidak masuk dalam konsep Islam. Kenapa? Karena Yesus mengalami kematian karena dirinya sendiri yang memberikan nyawanya. Di dalam Injil Yohanes jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus, turun dia. Nggak kuat dia mendengarkan kebenaran. Nggak ada bantahannya soalnya. Ada bantahannya itu karena memang kuasa Tuhan Yesus begitu luar biasa. Karena Tuhan Yesus ketika di kayu salib pun dia tidak dicabut nyawanya oleh malaikat. Nggak ada itu. Ya, cerita-cerita seperti itu. Itu namanya khurafat. Khurafat itu istilah dari bahasa mereka, artinya dongeng. Dan itu yang terjadi dalam iman mereka. Ketika Tuhan Yesus wafat di kayu salib, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Betul nggak teman-teman? Tercatat dalam perkataannya di kayu salib. Dikatakan apa? Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Artinya apa? Yesus betul-betul membuktikan perkataannya. Bukan seperti nabi dan ilah yang mereka yakini. Nggak terbukti semua omongannya. Ya. Jadi begitu luar biasanya Yesus Kristus. Kecuali diam-diam. Kasih mereka kesempatan. Bantah dengan dalil bahwa ternyata Allah kamu benar-benar yang mencabut atau menghilangkan nyawa gitu ya. Gitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Enggak, bukan bundir dong. Bundir itu nggak dapat wahyu berhari-hari terus selimutan sama Aisyah mengalami ketidakwarasan dan ingin bundir. Nah itu ada junjungan kamu itu. Shalom Mukti, selamat malam. Shalom. Selamat malam. Dari Islam atau dari Kristen Mukti? Kristen Katolik. Kristen Katolik? Hah? Iya. Betul? Iya betul. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan kak? Nggak ada sih, cuma penasaran aja. Kebanyakan orang Muslim itu menghujang orang Kristen gitu. Ya di apa gitu panik saya di tempat kerja. Kenapa tuh? Ya tentang Yesus itu gitu kan. Oh, Bahas nggak apa-apa. patung seperti ini, tapi saya diam aja gitu kan. Dia yakin aja gitu. Nggak apa-apa. Justru ketika mereka berbicara tentang Yesus, itulah nama yang dapat menyelamatkan sesuai dengan kisah para rasul 4 ayat 12. Sebab tidak ada nama di bawah kolong bumi ini, di bawah kolong langit ini, yang dapat menyelamatkan kecuali dari nama Dia, yaitu Yesus Kristus. Karena ketika mereka menyebut Yesus lebih Kalau kuasa di dalam nama Allah. kita diam
Tapi karena kalau kita untuk kita dari apa, mereka banyak yang tersinggung. Ya beda. Kalau mohon maaf, beda. Mental kita udah beda. Tuhan Yesus katakan sebelum dunia membenci kamu, ia terlebih dahulu membenci aku. Kemudian Tuhan Yesus juga katakan di ayat yang lain, ya, oleh karena namaku kamu akan dibenci. Tuhan Yesus itu membentuk mental pengikutnya untuk menjadi tahan uji, untuk siap siaga. Dikatakan bahwa kita harus siap siaga untuk bertempur. Bertempur bukan secara fisik tapi secara iman. Gitu. Dan kita bukan menyerang membabi buta, apalagi sampai kita harus teriak-teriak, "Duar, apa kabar?" gitu, tidak perlu ya. Tapi yang harus kita lakukan adalah mewartakan Injil, karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa apa yang diajarkannya itu seperti pedang bermata dua. Gitu. Itu saja sudah menusuk dan tajam dan menjadi pembeda antara yang benar antara yang benar dan yang salah. Dan ketika orang Kristen berbicara mengenai pembelaan iman, kita membela untuk mempertanggungjawabkan iman. Bukan berarti kita membela Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus tidak mampu membela kita semua, bukan. Tuhan Yesus telah membuktikan dirinya sebagai satu-satunya korban yang sempurna dan kekal. Dalam Injil Yohanes dikatakan, "Akulah gembala yang baik yang menyerahkan nyawa bagi domba-dombaku." Artinya Tuhan Yesus sendiri sudah tidak perlu dibela karena dia sendiri sudah berani mengorbankan nyawanya untuk kita semua. Berbeda dengan mereka. Mereka punya dalil. Barang siapa menolong ilah mereka, maka ilah mereka akan menolong mereka. Jadi beda. Kalau kita itu kan ada dalam Injil Yohanes. Iya. Mereka aja pakai bahasa Arab tapi nggak mengerti. Kita bahasa Indonesia. Ya, itu dia. Ya, itu dia, Bu. Itu dia. Makanya ketika berbicara iman kekristenan, kalau betul ya, ada ayat yang menyatakan Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita, gitu kan. Allah telah dunia, kita lihat di dalam diri putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, yang memberikan dirinya sebagai korban, yang memberikan nyawanya sebagai tebusan. Nah, di ajaran mereka itu berbanding. Ada dalil yang menyebutkan bahwa barang siapa menolong ilah mereka, maka ilah mereka akan menolong mereka. Berbeda banget kan? Kalau kita sudah ditolong duluan, sudah dikasihi duluan oleh Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau mereka, Allah mereka ditolong dulu, baru Allah mereka akan nolong mereka. Gitu. Itu ada dalilnya loh di Islam. Ya. Makanya berbeda seperti itu. Kalau di dalam ajaran kekristenan kita dikasihi oleh Allah terlebih dahulu, makanya kita mengasihi gitu. Kita lanjut ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabil masihi ilaihi hakiki wa barakatuh. Ya, sebelumnya ya saya perkenalkan diri, saya dari Aceh. Ya, terus bisa open kan dari Aceh? Saya Muslim, tanya. Iya, betul. Di Dari Kristen. Islam dari Aceh, boleh buka kameranya tidak? Kamu sudah boleh nggak? Boleh nggak on cam tidak? Alasannya apa kalau saya boleh tahu? Enggak, soalnya di sini gelap. Ya karena Nggak apa-apa Islam. saya on cam. Nggak apa-apa saya on cam. Ini gelap tapi ya. Nggak apa-apa. Nah, Ya, silakan. saya mau nanya, perjanjian lama dalam Kristen itu masih berlaku atau tidak? Perjanjian lama dalam kekristenan masih berlaku atau tidak? Kita baca di dalam Ibrani 10. Kita baca ya, Ibrani 10 ayat pertama. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari hal-hal baik yang akan datang dan bukan wujud dari hal-hal tersebut. Karena itu dengan kurban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang beribadah. Maka dalam hal ini, kesempurnaan Taurat dalam perjanjian lama itu ada di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan kita Yesus Kristus menggenapi perjanjian lama. Gitu. Tapi kalau misalnya dikatakan apakah kami berarti tidak sama sekali mengakui hukum dalam perjanjian lama? Hei Islam, pasang kuping. Jangan cuma pasang kuping pada saat toakmu menggelegar. Pasang kuping kalau kamu bertanya. Ya. Kita lanjutkan. Perjanjian lama dalam ajaran kami Berlaku atau tidak? ya dengerin dulu, makanya lagi dijelasin. Perjanjian lama di kami salah satu yang paling jelas dan paling clear adalah 10 perintah Allah.
Ya, 10 perintah Allah itu yang dilanggar oleh Nabi kamu. Di poin yang mana? Pertama, jangan ada padaku ilah lain, itu dilanggar. Jangan mencuri, jangan berzina. Wah, banyak sekali semuanya dilanggar itu. Bahkan ketika berbicara dengan Nabi kamu, apakah Nabi kamu menghormati ayah ibunya? Tidak dihormati, makanya ayah dan ibunya berada di neraka. Betul kan? Abuka wa abina finnar. Ayahku dan ayahmu berada di neraka. Ya, apalagi itu. Tunjukkan sama saya bahwa Nabi saya itu berzina, tidak menghormati ayah ibu atau itu. Bukan apa? Nabi kamu yang berzina, tapi ajarannya kamu nggak tahu. Memangnya Kapan? Nabi kamu itu sempat Wala Nabi kamu menginginkan istri, dengerin. Dengar, Nabi dengar. kamu menginginkan istri menantunya. Kamu mau minta ditunjukin dalil malah nutupin suara saya. Kamu itu mengingini melihat istri menantunya itu apa? Istri anaknya itu apa tidak termasuk berzina? Di dalam Alkitab dikatakan barang siapa yang hanya dengan melihat, dengan hatinya bahkan ajaran kamu pun mengakui ketika mata sudah timbul, itu disebut dengan zina mata. Jadi berzina itu nggak cuma begini-begini aja. Jangan mikirin surah An-Naba nanti kenikmatan surga kamu, ya. Gimana? Kalau masalah ayah dan ibu Nabi ada juga dalilnya. Nih saya putarkan video dari Ustadz kamu nih. Saya tampilin ya. Ayah Nabi. Nih. Syekh Ahmad As-Shinqiti mengajar di Masjid Nabawi. Nih, kalau saya jawab pakai Syekh Muhammad Ghazali. Syekh Muhammad Ghazali dari mana? Dari Al-Azhar. Saya tak terima dari Azhar. Saya terimanya dari Madinah. Nih, Syekh Ahmad As-Shinqiti mengatakan orang tua Nabi Sallam. Nih. Ustaz, di mana orang tua Nabi Muhammad SAW? Mohon penjelasan. Jadi kadang-kala ada orang yang memang ingin tahu pendapatnya Ustaz ini di mana orang tua Nabi Muhammad SAW. Kita itu tidak mengetahui tentang orang tua Rasulullah SAW kecuali Nabi menjelaskan. Sesuatu yang Orang tua Nabi nggak tahu kabarnya di mana, padahal harusnya masuknya di neraka ya, atau di surga orang tua Nabi. Hah? Saya lihat di hadis Sahih Muslim ayah Nabi SAW masuk neraka. Ayah Rasulullah SAW masuk neraka karena kafir, bukan Islam atau musyrik. Islam tapi juga menyembah berhala. Karena ayah Nabi Muhammad SAW Abdullah yang berarti hamba Allah. Mohon penjelasan. Sudah sering saya jelaskan ini. Itu hadis Nabi. Kita nggak bisa meragukan masalah itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan pada seorang sahabat, ayahku dan ayahmu di neraka. Apa itu penyampaiannya? Ustaz kamu aja pada bingung. Di mana ayah Nabi sekarang? Ada yang bilang nggak tahu di mana. Itu perkara hal goib. Ada yang bilang di neraka. Gimana kamu mau yakin kamu mengikuti ajaran yang sempurna dan benar, ajaran yang lurus? Sedangkan ayahnya Nabi aja nggak tahu nasibnya. Padahal seharusnya kalau misalkan berbicara mengenai Quran kamu ada dalilnya kan? Bahwa tidaklah diutus, bahwa umat antara nabi-nabi itu yang belum diutus, artinya Hanif atau apa itu disebutnya, saya jadi lupa istilahnya, bahwa mereka itu tidak mengalami siksaan neraka. Tapi di dalam hadis Nabi kamu berani mengatakan ayahnya sendiri di neraka, dan itu dikonfirmasi oleh ustadz kamu. Itu saja sudah menyalahi 10 perintah Allah, yaitu salah satunya adalah hormati ayah dan ibumu. Begitu muliakah Nabi kamu sampai ayahnya sendiri di neraka? Iya. Makanya begini ya, jangan yakin kalian masuk ke surga jikalau kamu lihat nasib ayahnya Nabi kamu itu di neraka. Kalau memang Nabi kamu itu sebagai pembawa cahaya, pembawa syafaat dan seterusnya, harusnya ayah Nabi kamu itu nggak di neraka, harusnya bersama dengan Muhammad. Kalau memang betul itu pun Muhammad masuk ke surga ya. Durhaka soalnya ya. Begitu. Silakan Arabi, apalagi yang mau ditanya mengenai Yesus Kristus deh. Atau apa, silakan dibuka mic-nya. Ini gelap banget, emangnya kamu nggak ini? Nggak masuk ke dalam kamar bro, itu lagi di luar kan? Berikan saya kesempatan berbicara, kasih saya kesempatan berbicara. Ya gimana mau dikasih kesempatan, kan disuruh nunjukin dalil, kamu mau ngomong juga, saya tampilin dalil, serahkan kamu kayak Nabi kamu. Iya, saya jelas.
Oke, jelaskan pakai dalil. Silakan. Jelaskan pakai dalil ya. Silakan. Dari pertama Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, itu belum ada yang namanya Islam, tetapi yang namanya adalah ajaran tauhid. Ajaran tauhid itulah ajaran yang mengeksekusi ajaran Allah. Jadi kalau dikatakan siapa ayah Nabi ataupun ibunda Nabi itu masuk neraka, salah. Mereka itu mengikuti ajaran tauhid yang namanya adalah Ya, simpel aja, nggak usah dongeng di sini. Ini bukan masjid. Kamu di sini masjid, kamu diaminin, amin. Kamu disembah kayak Gus gitu ya. Ini bukan masjid sayang. Ini orang Kristen, orang yang berpikir, fides quaerens intellectum, iman yang mencari pemahaman. Bukan asal imani saja, atau bukan dalam surah Al-Maidah ayat 101, nggak boleh banyak tanya karena bisa memberatkan kamu. Ini bukan. Jangan ngedongeng. Saya nggak dengar dari tadi ada dalilnya, ada nggak disebutin dalil? Oh, dalil dalam hadisnya Joseph, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, atau dari Imam Al-Baihaqi, atau dari siapa gitu, dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitabnya, dalam nomor ini, nggak ada. Saya cuma dengerin dia berdongeng, kan udah dibilang ini bukan masjid. Ngomong dalil. Hah? Ngomong pakai dalil. Di mana dalilnya? Ada tertulis nggak? Sekarang ini, oke lah, kalau misalnya saya nggak tahu lagi, saya nggak punya HP, itu kan alasan Islam, ya. Nggak punya HP, nggak punya. Nabi kamu nggak punya HP, nggak punya internet, bisa jadi nabi, diangkat, dipercaya. Kenapa insecure? Dengerin, kalau oke lah saya terima ya, meskipun kamu nggak pakai dalil. Kalau kamu bilang katanya sebelum adanya Muhammad, dari Adam sampai Isa mengajarkan tauhid, secara logika berarti orang tua Nabi, kata kamu, juga mengimani ilmu tauhid atau agama atau ajaran yang mengamalkan ilmu tauhid. Sekarang pertanyaan, kenapa Ustadz kamu bilang dia masuk ke dalam neraka? Kenapa nggak di surga? Ayo, bingung kan? Kalau memang katakanlah ayah dan ibu Nabi mengimani tauhid, kata kamu loh, barusan didengar 1.600 orang termasuk saya. Kenapa nggak masuk surga? Kenapa di neraka? Kenapa berkontradiksi penjelasannya, malah mengkontradiksi? Coba, sekali lagi, ini peringatan terakhir. Kamu ngomong 1 jam, 2 jam, saya persilahkan. Dengerin, ya, pegang omongan saya, tapi pakai dalil. Kalau congor doang kami nggak kuat, kami udah terbiasa 5 kali sehari kami dengerin congor. Nggak ada dalilnya. Kami mau yang berisi, yang berilmu, ya. Kami sudah bosan dengan Islam. Silakan. Dibuka mic-nya. Satu lagi, ketika kamu bilang dari Nabi kami berzina, saya pakai dalil sekarang. Mana satu lagi? Itu belum selesai, udah pindah ke 1. Ini belum selesai. Lagi lari ke yang lain. Ini kebiasaan nih. Dalil yang ini mana? Diselesaikan dulu bro, perlahan-lahan. Iya, nanti kita ke situ. Selesaikan dulu yang ini, mana dalilnya. Orang tua Nabi pembantahnya. Ini Ustadz loh, Ustadz Khalid Basalamah. Belum lagi Abdul Somad tadi. Kamu membantah omongan mereka. Mereka Ustadz loh, gelarnya udah LC. LC itu gelar untuk Ustadz, penceramah, da'i. Kamu siapa? Makanya saya lebih percaya mereka, walaupun mereka nggak nunjukin dalilnya. Mereka hanya mengutip hadisnya, walaupun tidak disebutkan nomornya, kitabnya. Tapi saya percaya karena mereka Ustadz. Apa kamu nggak percaya? Hah? Wah, parah, nggak percaya Ustadz sendiri kamu. Nggak percaya, tapi pakai dalil. Silakan, diselesaikan dulu yang ini. Orang tua Nabi diselesaikan. Selesain, baru kita kepindah ke yang ber-JINAH. Silakan. Oke. Yang orang tua Nabi masuk neraka ataupun surga itu, saya tidak punya dalilnya. Bukan berarti tidak ada. Dalilnya ada, cuma pusing deh. Kasian deh tuh Muhammad nungguin lu. Nggak ada dalil berani ngomong di sini. Kalau nggak ada dalil nggak usah ngomong. Aturan di ruangan saya gitu. Saya pun menerapkan aturan pada diri saya sendiri. Saya nggak akan ngomong kalau nggak punya dalil. Kalau kamu nggak punya dalil, harusnya nggak usah ngomong. Tunggu kenekatan yang nyata ya teman-teman ya. Ngomong di sini ya. Di sini kamu bukan berjihad. Di sini kamu sedang justru menunjukkan kebalikan dari jihad ya, mempermalukan. Dah, kamu turun aja ya. Ya, pusing saya ngeliatnya. Teman-teman yang baru gabung, shalom. Mohon bantuan tap-tap layar ya.
Dengerin ya teman-teman ya. Ini kan konsekuensi atas narasi yang beliau katakan. Ya. Makanya di sini berbicara dalil. Kamu mau nggak setuju tentang Yesus pun saya berikan kesempatan seluas-luasnya. Saya bukan tipikal orang yang betul-betul otoriter. Yang maunya saya benar enggak. Saya selalu nantangin. Kalau ada dari teman-teman yang punya data pembanding. Perhatikan data loh. Saya bilang data pembanding silahkan. Saya buka kesempatan selebar-lebarnya. Saya kasih 1 jam, 2 jam sebanyak-banyaknya waktu yang kamu butuhkan. Begitu. Tapi kalau nggak punya ya mohon maaf turun gitu. Karena ini bukan tempat kamu biasa untuk ceramah, nggak pakai dalil ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Shalom yang baru bergabung, selamat malam. Joseph naikkan saya. Shalom, kenalan, selamat malam. Shalom bro, kenalan, selamat malam. Shalom, kenalan. Halo, kenalan 1, nggak ada suara, kenalan 2. Oke, silakan. Oke, kita lanjut ya. Dekati. Salve Regina Mater Misericordiae Vita Deo Expes Nostra Salve O te clamamus exules filii Hevae jangan ganggu saya dengan ajaran kamu. Saya lagi memuji Bunda Allah. Kamu setiap hari selawatan, saya nggak ganggu. Saya sedang bernyanyi Salve Regina, kamu ganggu. Apa? Forman, shalom. Silakan, waalaikumsalam. Silakan. Dibuka lagi mic-nya, jangan ngambek ya. Saya balikin mic-nya, silakan. Saya bukan Islam, Bang. Oh, saya pikir kamu Islam. Kenapa kamu bilang assalamualaikum tadi? Saya pikir kamu Islam. Islam. Malah turun. Jangan main-main ya. Jangan ini. Mereka sudah repot dengan urusan iman mereka. Jangan kamu bikin tambah repot mereka ya. Sudah jangan seperti itu ya. Kita lanjut ya. Kenapa orang itu turun ya? Aku pencet kali. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Sehat-sehat Joseph, awas ketularan gilanya sama orang-orang aneh lu kan, makanya saya sudah keluar dari Islam, nggak mungkin ketularan lah. Kayak teman-teman tahu kan, bentar ya di Bang Raja. Kalau kita sudah mengalami penyakit cacar gitu kan, orang kalau udah kena cacar sekali udah kebal. Nah gitu, kalau orang sudah seperti saya, sudah meninggalkan ajaran yang membuat kita bisa jadi insane, maka sudah antibody kita sudah terbentuk. Makanya saya bisa prevent tindakan-tindakan yang membuat teman-teman juga agar terhindar gitu ya. Ada antibody. Oke, shalom The Bang Raja. Shalom. Ya, selamat malam. Silakan deh Bang. Ya, saya Katolik. Kristen Katolik, silakan. Ya, tadi malam saya nonton itu ya Superboy ya. Oke. Itu berhasil dimenangkan oleh Bang RK. Oke. Lanjut bro. Ya, itu menarik ya. Kalau menarik ini. malam itu cuma menyampaikan bahwasanya ada 2 Kristus yang dilahirkan oleh Maria. Itu sangat konyol sekali. Hah? Juma mengakui bahwasanya yang dilahirkan oleh Maria itu adalah Kristus. Tetapi Juma tidak mengakui bahwasanya yang disalib itu adalah Yesus Kristus. Itu dia pisahkan. Seharusnya kan itu tidak boleh dipisahkan gitu loh. Iya. Gak usah heran orang agama mereka itu ngutip Nestorius. Orang Kristen jangan bingung ketika mereka sekarang sedang mempopulerkan ada 2 Kristus. Kristus yang dilahirkan dan Kristus yang wafat. Itu namanya Nestorius. Nestorian yang membagi pribadi Yesus yang ilahi dan yang manusia. Belajar sejarah gereja. Makanya saya bilang terus terang, kalau kamu ngomongin Islam, itu semua mengutip ajaran yang sudah dianatema oleh gereja. Tanya sama romo-romo kita. Tanya sama orang yang ahli dengan hukum gereja. Tanya sama mereka yang ahli sejarah gereja. Itu tidaklah mengherankan. Jangan kamu bingung, emang di Alkitab ada 2 Kristus ya? Alkitab tidak mengatakan ada 2 Kristus. Yang mengajarkan 2 Kristus itu adalah seorang uskup yang telah dianatema. Siapa dia? Nestorius, yang ajarannya disebut dengan Nestorian. Nestorius atau Nestorian itu yang mengajarkan Kristus atau Tuhan kita Yesus itu terbagi menjadi 2 pribadi yang berbeda.
di mana kodratnya itu terpisah dengan pribadi, yaitu yang satu pribadi yang ilahi, yang satu pribadi yang manusia. Makanya ketika dia menyatakan tadi kamu Juma mengatakan bahwa yang dilahirkan oleh Bunda Maria adalah Kristus bukan Tuhan, kamu baca sejarah gereja, itu yang menyatakan itu adalah Nestorius. Jadi ketika Zuma menyatakan itu dan Islam mengatakan itu dengan bangga, banggalah kamu sebagai orang Kristen, berarti memang betul lah sejarah sedang mencatat ulang apa yang pernah terjadi di dahulu kala. Bahwa pernah ada seorang bidat yang telah dikutuk oleh gereja dan sekarang ajarannya dikutip oleh mereka, gitu. Jadi memang harus berbangga. Jadi memang ketika dikatakan bahwa tidak ada yang baru di bawah matahari, itu betul. Karena ajaran mereka mengutip ajaran yang telah dikutuk oleh bapak-bapak gereja. Makanya Yesus Kristus itu adalah sungguh Allah, sungguh manusia di dalam satu pribadi. Kodratnya tidak tercampur dan tidak membingungkan. Ada dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Makanya Yesus dikatakan sungguh Allah, sungguh manusia. Vere Deus, vere homo. Sungguh Allah, sungguh manusia. Seolah-olah kemarin itu Juma tidak terima bahwasanya Yesus bangkit gitu loh. Seolah-olah tidak terima. Nah, seolah-olah dia mau menyeleweng gitu. Nah, perlu teman-teman semua tahu bahwasanya setelah Yesus disalibkan dan pada hari ketiga Yesus itu bangkit. Kemudian dia menampakkan kepada murid-muridnya. Itu Yesus sebagai manusia loh. Kenapa? Sorry. Yesus bangkit dari salibnya dan Yesus pun menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan Yesus pun naik ke surga gitu loh. Oke, kenapa? Dan itu dari situ yang banyak kita pelajari gitu loh, orang-orang muslim ini biar orang itu mengerti gitu loh. Oke, gini ya, saya jelasin ya. Jadi teman-teman jangan terkecoh, jangan kemudian goyah. Kok betul? Karena gini, Joseph, kalau kita baca misalkan, saudara bisa baca dalam Lukas 23 ya, Lukas 23 ayat 36 sampai 43. Di situ peristiwa Tuhan Yesus menampakkan diri secara tiba-tiba kepada murid-murid. Ketika kita baca dalam Injil Lukas bab 23 ayat 36 sampai dengan 43, Lukas 24 ya, saya ulangi lagi biar nggak salah. Lukas 24 ayat 36 sampai dengan 43. Peristiwa Tuhan Yesus menampakkan diri ke tengah murid-murid. Kita baca Injil Lukas ini. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Ya, ini untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus mengalami kebangkitan dan menampakkan diri ke tengah-tengah murid. Itu bukan berarti Tuhan Yesus yang berbeda, tetapi tubuhnya yang tubuhnya yang semula berbeda dengan tubuhnya yang telah bangkit. Iya, pas sekali. Ini yang dimaksud dengan tubuh kemuliaan.